Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel yang berbagi kisah-kisah penuh hikmat dan pelajaran hidup. Kami hadirkan untuk menemani waktu istirahatmu. Pada episode kali ini, kita akan menjelajahi sebuah kisah yang mungkin belum banyak dikenal, tapi menyimpan pelajaran luar biasa. Ini adalah kisah tentang Nabi Ilyasa alaihi salam, seorang nabi yang tangguh, penuh kesabaran, dan menjadi penerus dari Nabi Ilyas alaihi salam. Siapkan hati dan pikiranmu, karena kisah ini bukan hanya tentang sejarah, tapi juga tentang keimanan, perjuangan, dan kesetiaan seorang hamba kepada Tuhannya. Mari kita mulai. Di sebuah negeri yang jauh di masa lampau, di tanah yang pernah disinggahi para nabi, hiduplah seorang pemuda yang soleh. Kelak akan diangkat menjadi seorang nabi. Dialah Ilyasa bin Aktub, yang dalam bahasa Arab dikenal sebagai Ilyasa alaihi salam. Ilyasa muda, tumbuh dalam masyarakat yang telah jauh dari ajaran tauhid. Mereka menyembah berhala, meninggalkan perintah Allah, dan hidup dalam kemaksiatan. Namun di tengah-tengah kekacauan itu, Ilyasa dikenal sebagai seorang pemuda yang lurus, penyayang, dan berilmu. Suatu hari, saat Ilyasa sedang membantu orang-orang miskin di desa kecil di sekitar kota Baalbek, ia mendengar kabar tentang seorang nabi yang sedang berdakwah menyampaikan tauhid kepada kaum Bani Israel. Dialah Nabi Ilyas alaihi salam. Ilyasa pun bertekad untuk menemui sang nabi. Ia berjalan jauh, melintasi pegunungan dan lembah, hingga akhirnya ia tiba di tempat Nabi Ilyas berada. Ia duduk di hadapan sang nabi, mendengarkan setiap nasihatnya, dan memutuskan untuk menjadi murid dan pengikut setia Nabi Ilyas. Kaum Bani Israel pada masa itu sangat keras kepala. Meski telah diberikan banyak nikmat dan mukjizat, mereka tetap menolak ajakan Nabi Ilyas dan lebih memilih menyembah Baal, dewa buatan tangan manusia. Nabi Ilyas dan Ilyasa tak kenal lelah berdakwah. Namun, setelah bertahun-tahun tanpa hasil, Nabi Ilyas pun memanjatkan doa. Ya Allah, janganlah engkau turunkan hujan kepada kaum ini, sampai mereka kembali kepadamu. Allah pun mengabulkan doa itu. Musim kemarau melanda, panen gagal, sungai mengering, ternak mati, dan penderitaan merata. Tapi meskipun begitu, kaum itu masih tetap membangkang. Menjelang akhir hayatnya, Nabi Ilyas memanggil Ilyasa. Ia menatap pemuda yang telah menemaninya selama bertahun-tahun dengan penuh kasih. Ilyasa, katanya lembut, aku merasa tugasku di dunia ini telah selesai. Allah telah memilihmu untuk melanjutkan risalah ini. Engkau akan menjadi nabi setelahku. Dengan hati bergetar, Ilyasa menerima tanggung jawab itu. Ia sadar bahwa tugas kenabian bukanlah kehormatan biasa, melainkan amanah besar dari Allah. Tak lama kemudian, Nabi Ilyas menghilang dari dunia, dan Ilyasa resmi menjadi nabi, ditugaskan untuk membimbing Bani Israel yang keras kepala. Sebagai nabi, Ilyasa diberikan banyak mukjizat oleh Allah. Di antaranya adalah kemampuan untuk menyembuhkan penyakit dan memohon hujan. Dengan izin Allah, Ilyasa berdoa dan hujan kembali turun setelah bertahun-tahun kemarau. Namun, ujian tidak berhenti di situ. Kaum Bani Israel masih sering berpaling dari kebenaran. Mereka menuntut tanda-tanda dari langit, dan ketika diberikan, mereka justru menuduh Nabi Ilyasa sebagai tukang sihir. Meski demikian, Nabi Ilyasa tidak menyerah. Ia terus mengajarkan tauhid, menolong kaum lemah, dan menyeru kepada kebaikan. Hatinya penuh kasih, tapi langkahnya teguh. Meskipun tidak banyak kisah Nabi Ilyasa disebut secara rinci dalam Al-Quran, namun namanya termaktub dalam surat Sad ayat 48. Dan ingatlah Ismail, Ilyasa dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Quran Surat Sad 48. Ini adalah pujian luar biasa dari Allah, bahwa Ilyasa termasuk orang-orang yang afdal, atau yang paling utama dalam kesabaran dan ketaatan. Nabi Ilyasa wafat dalam keadaan dicintai oleh para pengikutnya yang setia. Ia meninggalkan warisan besar berupa keteladanan dalam berdakwah, kesabaran dalam menghadapi ujian, dan keteguhan dalam keimanan.
Demikianlah kisah tentang Nabi Ilyasa alaihi salam, nabi yang tenang, tabah, dan teguh dalam membela kebenaran. Meski dihadapkan pada kaum yang membangkang, ia tetap menjalankan tugas kenabiannya dengan penuh dedikasi. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kebenaran harus tetap disuarakan, meskipun tidak disukai banyak orang. Kesabaran adalah kunci dalam menghadapi ujian hidup. Dan setiap perjuangan di jalan Allah pasti akan dibalas dengan pahala yang besar. Semoga kita bisa meneladani semangat dan keimanan beliau. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif selanjutnya. Tulis di kolom komentar, pelajaran apa yang paling mengena dari kisah ini menurutmu? Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.